teman-teman, kembali lagi kita pada kesempatan kali ini. Kali ini kita akan membahas terkait dengan uji regresi berganda menggunakan Evius. Nah, di sini kita mempunyai, ini kita langsung saja ya. Di sini kita mempunyai data time series di mana ada dua variabel bebas dan satu variabel terikat dengan jumlah sampel atau jumlah data itu sebanyak 30. Oke, sebanyak 30 data. Nah, setelah kita memiliki data-data seperti ini, kemudian kita masuk ke program Evius. Ya, di sini ini masih yang terbatas ya, yang limited. Saya pakai yang versi student-nya. Kemudian kita klik file, new, work file. Kemudian ini biarkan seperti ini ya. Kemudian kita lihat dari tahun 1980 sampai 2009. Berarti kita masukkan 1980 sampai 2009. Klik OK. Lalu kemudian kita klik pada menu Quick, Empty Group. Nah, kemudian kita ke Excel, copy data ini ya dari Y, dari nama variabelnya Y, X1 dan X2. Copy, lalu kita pastekan di sini. Nah, ini. Selanjutnya kita close. Yes. Kemudian kita lakukan pengolahannya. Kita pilih Y, lalu klik Ctrl, tekan Ctrl, klik X1 dan klik X2. Lalu klik kanan, ya, open, pilih yang as equation. Nah, kita dapatkan spesifikasi equation-nya di sini. Ini hapus C-nya, kita pindahkan di depan Y. Konstantanya. Ini persamaannya ya. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini kita sudah dapat hasil analisis regresinya, teman-teman. Di sini, ini ya. Nah, sekarang saatnya kita lakukan interpretasi. Kita lihat di sini. Variabel dependennya atau variabel terikatnya itu adalah Y. Kemudian dianalisis itu pada tanggal 21 Februari 2024, jam sekian. Kemudian sampelnya itu dari tahun 1980 sampai 2009. Total sampelnya atau observasinya itu sebanyak 30. Nah, kita analisis pertama-tama secara parsial dulu ya. Artinya pengaruh masing-masing variabel terhadap Y gitu ya. Nah, pengaruh X1 terhadap Y kita lihat di nilai probability-nya sebesar 0,0013. Nah, nilai ini sudah kurang dari 0,05. Artinya kan ada pengaruh X1 terhadap Y. Dengan nilai T statistiknya itu minus gitu ya. Berarti ada pengaruh negatif. Ada pengaruh negatif signifikan gitu ya. Kemudian X2 juga sama. Ada pengaruh karena ada pengaruh negatif signifikan karena nilai signifikansi atau probability-nya itu kurang dari 0,05. Oke. Itu secara parsial ya. Kemudian kita lihat secara simultannya atau secara bersama-samanya. Kita lihat di sini F statistik. Lebih mudahnya kita lihat di probability F statistiknya yang ini ya. 0,00 sekian. Nah, kalau kurang dari 0,05 berarti ada pengaruh secara simultan. Variabel X1 dan X2 terhadap Y. Ada pengaruh secara bersama-sama variabel X1 dan X2 terhadap Y. Tadi ini kan sendiri-sendiri secara parsial ya. Nah, ini secara bersama-sama. Ternyata kedua variabel ini ketika disatukan lalu diuji, itu ada pengaruh terhadap Y. Seperti itu ya. Nah, berapa besar sumbangan pengaruh kedua variabel ini? Kita lihat di sini nilai adjusted R-score-nya.
Ini kan sudah dikonfirmasi dengan standar errornya ya, sehingga dapat nilai sekian. Ini kan berbeda. Nah, ini kalau dua variabel yang pakai ini ya, adjusted R-square. Nah, kita lihat, ini di sini 0,533483. Kalau dipersentasekan, itu sebesar 53,3483%. Variabel X1 dan X2 mempengaruhi variabel Y. Jadi sebesar 53,3 ini, variabel X1 dan X2 mempengaruhi Y. Sisanya dari 100%, berarti ada sekitar 46, sekian ya, itu dipengaruhi oleh variabel lain di luar variabel X1 dan X2 gitu. Jadi sebesar 53,3% ini itu variabel X1 dan X2 menyumbangkan pengaruh terhadap Y. Di luar itu ada variabel lain yang memberikan pengaruh sebesar 46, sekian persen ya, yang mempengaruhi Y, seperti itu. Oke, teman-teman, jadi itu tutorial singkat mengenai analisis regresi berganda menggunakan EViews. Gitu ya, nanti kalau ada pertanyaan silakan memberikan komentar di kolom komentar. Saya kira itu sekian dan terima kasih.